lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma zidna ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan maqbulan. Amma ba'du. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bisa jumeneng lagi di masjid ini dalam rangka menegakkan lagi Islam dan iman kita dengan menjalankan syariat agama, yaitu sholat subuh secara berjamaah yang dilanjutkan dengan majelis ilmu, wabil khusus mempelajari tentang surga dan segala macam kenikmatannya yang mungkin jarang dibahas secara detail karena umumnya ya cuma dijelaskan secara umum karena penjelasannya memang panjang dan faktanya kita sudah membahas di sini berminggu-minggu dan belum selesai. Dan belalah qadarullah saya dapat aplikasi kumpulan hati secara online yang kalau kemudian kita cari tentang surga itu apa istilahnya, hadis-hadisnya itu keluar semua gitu. Tinggal nyomot. Belalah tadi malam saya coba tambahkan materi, malah chargernya rusak. Jadinya kita kembali ke materi yang lama. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pekan yang lalu kita sampai di pembahasan bahwasanya kenikmatan di surga itu masih dirahasiakan. Dilalah hadisnya nyantol atau jadi satu dengan gambaran adab di neraka. Maka pada pagi hari ini kita lanjutkan, yaitu tentang ciri-ciri fisik penghuni surga. Karena di beberapa kajian ibu-ibu itu kalau saya sampaikan, jenengan akan kepanggil boleh kali garwan jenengan. Ada beberapa muka itu kita belum. Aku ketemu nih harus deh. Mungkin bayangnya pengen harus yang lebih ganteng, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pertama, tinggi penduduk surga itu 60 hasta. 60 hasta. Nah, hasta itu pinten ya. Oke. Nabi sallallahu bersabda, "Khalaqallahu Adam ala suratihi." Allah menciptakan Adam dengan rupanya Adam. Yaitu apa? Tuluhu situna dhira'an. Panjangnya 60 hasta. Fakullu mayyadkhulul jannah ala surati Adam. Dan setiap yang masuk surga nanti akan dihadirkan atau dibentuk sama dengan mbahnya, yaitu mbah Adam, yaitu 60 hasta. Nah, satu hasta niku 64 cm. Anggap aja 60 cm berarti nek 60 hasta berarti pinten Pak? 60 ping 60. Nah, berarti 36 meter. Mungkin dhuwur dhewe pinten? Berarti luwih dhuwur meneh. Makanya ketika hadis yang kemarin ada seorang laki-laki yang di tengah taman bunga yang bunganya berbunga semuanya. Niku Nabi menginguknya kok ketok kaya sundul langit niku sirahnya. Nabi sinten? Masih ingat gak? Nabi sinten Pak? Alah kok lali kabeh. Pak Joko sing ra ngantuk. Nabi Ibrahim yang kemudian dikelilingi oleh anak-anak kecil. Anak-anak kecil itu sinten Pak? Anak-anak yang meninggal di atas fitrah pada waktu kecil. Jadi Nabi Ibrahim itu diikut sama Nabi tingginya tinggi banget. Ternyata benar ini tidak ada 36 ini tadi. Kita 12. Kenapa? Betul berarti. Berarti penting gone iki. Pantas nek Nabi mengatakan dulu banget kaya sirahe sing langitnya. 36 meter Pak, dengan Pak gede-gede Pak. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, niku nek dipikir suwida, wong niki pengaline 64 cm. Berarti masih ada 4 cm kali 60. Pun kira-kira semonten. Kemudian umurnya aku tua ngene kok dibangkitke tuwa piye nek arep nekani bidadari. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yadkhulu ahlul jannah al-jannah jurdan." Penduduk surga akan masuk surga dalam keadaan jurdan.
Jordan itu jamak dari ajrot, merupakan bentuk jamak dari ajrot yang artinya itu buatan enten bulunya. Bulu niku yang gimana Pak? Yang diselain di kepala, bulu kelek nggak ada, bulu bawah nggak ada, bulu kaki nggak ada, mulus semuanya. Jordan. Kemudian murdan. Nah, murdan di sini adalah yang baru tumbuh kumis. Jadi nom-nom yang kumisnya baru tumbuh, buatan singkon kandel itu. Kemudian muka halid, dia pakai celak, matanya dicelai. Orang itu kalau celaan itu kan matanya ketok tajam gitu, ketok tajam. Ning nek di kita, ning Indonesia, niku umumnya sing celaan itu kiai sedih, ini jalur boten. Tapi sebenarnya sunnah celaan itu laki-laki juga. Kemudian secara umur abna salasin atau salasin wa salasin sana, umurnya 30 atau 33 tahun antara itu. Jadi 30-an tahun. Jadi dengan yang hari ini sudah sepuh, nanti balik nomornya. Dan bakal dipertemukan dengan putra jenengan termasuk ibu mbah jenengan dalam umur yang sama, dengan catatan mereka masuk surga juga. Nantinya kalau kemudian ngapunten mungkin jenengan sebagai putune Islam, bae biyen boten Islam ya, berarti sudah simpangan jalan enggak ketemu. Tapi kalau masih sama-sama Islam, insya Allah dipertemukan. Makanya pentingnya mewariskan keislaman itu. Makanya di dalam Al-Quran itu kan sampai dikisahkan tentang Nabi Yakub, idhadul Yakub maut. Apakah kamu menyaksikan ketika Yakub itu didatangi atau menjelang kematiannya? Dia berkata kepada putra-putranya, mata kuduna mimpati, kau naik pakai mati kau nyembah sopole. Jadi bukan sawah gitu. Niku kena hitung Pak, merasa namanya dengan mikir niku kena mungkin hitung. Saya itu, bukan enten. Kalau kau tengok enten pundi-pundi bukan enten. Piyai ini mungkin naik pakai sendul dengan bukan kerso sawai. Napa enten bukan enten. Kalau kau tengok enten pundi-pundi bukan enten. Rata-rata gitu, tetap jalur. Nah perlu boleh dulu sosok jalur bareng. Nah maka umurnya 30-an tahun. Nanti kembali muda. Bahkan yang sekarang sakit-sakit, encok-encok, osteoporosis gitu. Dikatakan oleh Nabi SAW, munadi innalakum antasihu. Nanti surga itu akan ada yang menyeru, memberikan kabar gembira, sesungguhnya kalian di sini selalu tasihu, sehat, fala taskomu, dan gak pernah lagi sakit. Jadi yang boyokan, yang gula, yang semacam penyakit itu, diabetes, terus jantung pun buatan kita. Kemudian abadan, selamanya. Jadi wis nom sehat semua. Nyeneng gitu. Mungkin sing nyeneng kita mulai. Jadi nom ganteng sehat. Mungkin gantengnya kayak ganteng mulai. Wa innalakum antahyaw falatamutu abadan. Terus kowe dikei urip ora bakal mati saklawas. Ganteng, nom, sehat, ora mati. Terus wa innalakum antashibu fala tahromu abadan. Muda dan gak pernah tua selamanya. Terus ora bakal menua. Jadi napa nek sakniki do gawe anti aging itu kan mereka serang perlu. Wa innalakum an tan'amu fala tabta'isu abadan. Tan'amu, jenengan akan dikasih nikmat terus-terusan dan tidak tabta'isu, dan tidak akan pernah berhenti. Jadi boten bakal ngrasake gelo. Nek sakniki kan misal didit boten mungkin atas boten. Misal napa pengen banget ben dilarang kok diambil. Gulane kan
gelo to. Sing duren ra iso mangan duren. Nekat mangan yo gulone mundak. Mangane untuk di rem yo gak lama yo 6. Soalnya malah 12 barang. Nah, maka itu dunia. Tapi di akhirat boten. Apapun yang jenengan minta dikasih dan gak ada lagi semua itu pantangan itu gak ada. Jadi boten bakalan gelo. Jadi apa yang kemudian membuat jenengan seneng silakan dipol-pol digas ten mriko. Nek ten mriki direm, nek ten mriki rime sing kenceng, nek ten mriko rime dicopot mawon ngono napa. Kemudian fadzalika qauluhu azza wa jalla, ini sebagai jawaban atau penjelas atas firman Allah Subhanahu wa taala, wa nudu antil kumul jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun. Yaitu ada firman Allah yang berbunyi dan diserukan kepada mereka, ini loh surga yang diwariskan kepadamu disebabkan apa yang dulu kamu kerjakan. Quran surat Al-A'raf ayat 43. Jadi apa yang jenengan nanti dapatkan yaitu tadi sehat terus, boten sakit, kemudian hidup terus, boten mati, kemudian penak terus, boten susah, kemudian nom terus boten tua, maka itu disebutkan sebagai tafsir atau penjelas atas ayat Al-A'raf ayat 43 yang mana itu uristumuha bima kuntum ta'malun, jenengan dapatkan karena jenengan ngamal. Makanya kalau ada slogan muda foya-foya, tua kaya raya, mati masuk surga, itu kurang komplit. Nek tenang pengen ngoten lho. Muda foya-foya, bar niku tobat, terus bar niku tua kaya raya, terus bar niku ibadah, nah, mati baru masuk surga. Niku baru bener. Tapi nek mau 3 niku mau akhirnya cah nom-nom ngoten nika, nah, terus tuwek nggih ngoten nika, nanti tuwek sing sok-sok sing mendem nggih kata, nanti tuwek main nggih enten gitu. Terus pengennya mlebu surga, surgane sinten. Bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, nom. Jadi umurnya pun nom, terus tinggi besar, kemudian tidak berbulu, kumis tipis, ganteng kan? Ganteng kan emas. Nah ini dia. Nabi SAW bersabda, yadkhulu ahlul jannah al jannah ala tuli Adam alaihi salam. Penduduk surga akan masuk surga dengan kondisi badan setinggi Nabi Adam 60 hasta, kira-kira 36 meter. Kemudian dijelaskan di sini situna diroan 60 hasta. Kemudian wajahnya ala husni Yusuf, seperti mukanya Nabi Yusuf. Jadi mungkin dengan nek cerita kali garwane, misal garwane boten mriki, ngerti ora Nabi Yusuf gandane kan sapa. Bang jawab mawon kaya aku nek mlebu surga. Ha iya to, mosok saiki. Mesti di selake lho Bapak. Mosok rupamu Nabi Yusuf ya sakniki ora mungkin. Nggih. Nah, maka jawabannya mengko nek mlebu surga. Terus niku garwane digandeng. Yo melu aku ning di umroh bareng, Pak. Ini sama surga bareng. Ngoten Pak, ampun pelit-pelit dan duit-duit makan. Kemudian alhamdulillah Isa salah sunna sana pada usia sebagaimana usia Nabi Isa yaitu 33 tahun. Jadi Nabi Isa itu diangkat oleh Allah ke langit itu pada usia 33 tahun. Kalau keyakinan orang Nasrani yang disalib itu Nabi Isa. Keyakinan kita, Allah mengatakan wa ma qataluhu wa ma salamuhu walakin subbihalahu. Tidak pernah dibunuh Isa oleh siapapun, tidak pernah juga disalib Isa oleh siapapun, tapi kami diserupakan. Nah, siapa yang diserupakan? Ada sebagian orang berpendapat itu muridnya yang membelot, namanya Yudas Iskariot, jadi yang menunjukkan kepada orang Yahudi. Jadi mulai nanti kadang ini mencermati fenomena hari ini, kayak misal
negara-negara Eropa mendukung Bani Israel sedemikian rupa, itu koyo-koyo mereka itu koyo ora maca sejarah. Jadi zaman dulu Bani Israel itu kan selalu dicengkram oleh bangsa-bangsa lain. Wabil khusus pada zaman Isa itu dicengkram oleh bangsa Romawi. Nanti pada zaman Musa dicengkram oleh bangsa Mesir gitu kan. Nah, pada saat dicengkram oleh bangsa Romawi ini, itu mereka orang-orang Bani Israel ya cuma jadi kelas bawah, budak. Jadi orang-orang yang tidak diperhitungkan secara posisi sosial. Nah, pada waktu itu orang Romawi belum beragama Kristen, bahkan beragama pagan, jadi menyembah dewa-dewa. Nah, datanglah Isa mengajak kepada agama tauhid. Nah, disitulah kemudian ada sejumlah orang Yahudi yang tidak terima dengan kedatangan Isa. Satu, karena lahir dari wanita yang tidak punya suami, dan sampai hari ini orang Yahudi itu berpendapat Isa itu adalah anak di luar nikah orang Yahudi sampai hari ini. Nah, kemudian yang kedua, kok Isa membawa ajaran, dan orang Yahudi menunggu Mesiasnya itu modelnya kayak Musa, jagoan perang, kuat, kemudian pemberani, kemudian gak takut sama siapapun, dan kemudian menyatukan bangsa-bangsa Yahudi. Nah, kok datang Isa, wonge kalem, tutur bahasanya santun, kemudian mukjizatnya bukan pinter gelut, tapi justru bisa mengobati orang, bahkan hidupkan orang mati. Dan disitulah orang-orang Yahudi memfitnah Isa alaihissalam sebagai nabi palsu sekaligus tukang sihir dan seterusnya. Dan kerajaan pada waktu itu merasa keberadaan Isa al-Masih itu mengancam eksistensi negara. Ini nanti ada pengikuti bahaya. Akhirnya gayung bersambut, fitnahan Yahudi diterima oleh kerajaan dan kemudian diperintahkan untuk menangkap dan disalib. Disalib itu hukuman paling buruk pada zaman itu. Jadi extraordinary crime paling buruk itu. Nah, di tiang salib atau sebelum disalib, Isa alaihissalam itu sudah dikabari oleh Allah, kamu sedang dikejar-kejar oleh orang-orang Romawi, nah, berserta sebagian orang Yahudi. Nah, maka kemudian Allah mengizinkan untuk dirubahnya salah satu dari murid Isa. Nah, maka mereka berkumpul di satu ruangan. Kemudian dalam suatu riwayat itu Isa berkata kepada murid-muridnya, siapa yang mau dirubah bentuknya dan menggantikan posisinya, menggantikan posisiku, artinya itu dicekal sebagai aku. Berdirilah salah satu muridnya yang paling muda, saya. Sisone kan muridnya ada 12, sisanya diam aja, duduk. Dia nggak mau mengorbankan yang paling muda, pengennya ya sing sepuh-sepuh kayak tadi. Terus tanya lagi, siapa yang mau? Sing nem oleh sing ngadeg, sing sepuh boten purun ngadeg. Ligo-ligo. Nah, yang ketiga, siapa yang mau? Berdirilah si murid ini, dan terus berdiri, dia nggak mau, pokoknya saya. Jadi nanti dalam sejarah Nabi Muhammad beserta dengan para sahabatnya itu tawaran model itu kayak gitu. Jadi kalau dua pasukan ini mau bertemu, mesti ada perang tanding satu lawan satu. Nabi selalu nawarin siapa yang pengen maju. Selalu Ali bin Abi Thalib ngacu, saya. Dan Ali bin Abi Thalib termasuk sahabat yang paling muda pada zaman itu, selalu dikatakan linggose. Kemudian sama orang yang belum saya lagi selalu menawarkan diri. Makanya tak nom harus jangan kalah sama yang sepuh-sepuh gitu. Nah, maka begitu muridnya ini tetap ya wis kowe gitu. Maka dirubahlah dia dan Isa al-Masih diangkat dari tengah-tengah tempat itu. Jadi rumah-rumah di Yerusalem kan kotak-kotak gitu. Nah, bagian tengahnya atau bagian atasnya itu kan tutupan nih. Nah, yang nanti orang itu keluar dari situ terus bisa nongkrong di dak-dakannya gitu, dibuka keluar, saya naik ke atas. Dan nanti akan turun lagi ketika Dajjal itu sudah ada. Dajjal datang dari arah Khorasan, kemudian berjalan terus ke arah Palestina, kemudian dekat di daerah Saudi, dia belok ke arah Madinah, gak bisa masuk ke Madinah karena setiap lorong itu ada malaikatnya. Dia terhenti di satu tempat, di mana tempat itu tanahnya asin dan tidak bisa ditanami, dia berhenti di situ dan ketemu dengan seorang
seorang pemuda dan seterusnya. Panjang nih. Nah, kembali ke sini. Maka pada setiap poin-poin tadi, tingginya kayak Nabi Adam, gantengnya kayak Nabi Yusuf, usianya kayak Nabi Isa. Ini agar kemudian menjadi pengingat pentingnya kita kemudian membaca sirah-sirah orang-orang atau nabi-nabi ini, agar kemudian kita bisa mengambil pelajaran bagaimana kemudian istiqomah itu berat, menjadi orang beriman itu berat, dan tentu di atas perjuangan yang berat itu ada jaza, ada balasan yang luar biasa. Kemudian dilanjutkan lagi di sini wa ala lisani Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan tutur bahasanya itu halus-halus kayak Nabi Muhammad SAW. Makanya ibu-ibu itu tadi ketika dikatakan mungkin dengan kepanggil oleh garwane ketok gelo gitu, mungkin garwane ning omah galak gitu. Jadi belum tahu, belum baca hadis ini. Kemudian dikatakan di sini jurdun, enggak ada bulu-bulu yang keluar. Nek rambut ya tadi bedakan antara bulu sama rambut. Kemudian murdun, tidak berjenggot, jadi mulus. Kemudian makhulun, serta bercela. Walaupun hadisnya ini diperselisihkan oleh sebagian ulama, hadisnya ini sanadnya dhaif, tapi isinya itu diperkuat dengan hadis-hadis yang lain, termasuk yang saya baca di depan. Kemudian hadis berikutnya yang menjelaskan keadaan penghuni surga. Nabi SAW bersabda, yuksaru ma baina as-sikati ila syaihi al-fani yaumal qiyamah fi khalqi Adam. Manusia itu akan dibangkitkan pada usia antara bayi dan manusia tua. Maksudnya ada yang bayi atau kecil terus tua, berarti tengah-tengahnya muda. Maka manusia akan dibangkitkan pada usia muda, kemudian fi khalqi Adam, sama dengan Nabi Adam bentuknya, tingginya tadi. Kemudian wa qalbi Ayyub, dan hatinya seperti hati Nabi Ayyub, sabar. Jadi orang yang penyabar, omongannya api, terus wajahnya ganteng, badannya tinggi, umurnya muda, sehat, boten sakit. Kurang piye Pak coba? Boten enten. Kemudian wa husni Yusuf murdan mukahhalina, dan setampan Yusuf masih muda dan bercela. Ini hadis penguatnya. Kemudian pada hadis yang lain, orang-orang penghuni surga itu wajahnya, kulitnya itu putih dan putih bersih. Nanti mboten enten napa istilahnya panel napa-napa mboten enten. Kalau dek dalu ningali video ini loh penyakit santri-santri di pondok didoke niku sak awak putih kabeh. Ini belum yang di selakangan itu, astagfirullah. Jadi kok kesane kok elek gitu, nyantri terus kudikan gitu. Ini kok tergantung orangnya nih, sama tergantung bagaimana menata pondoknya, sanitasinya gitu. Jadi nggak kayak gitu harusnya. Nabi SAW bersabda, lau anna ma yukillu turfun mimma fil jannah badan. Sekiranya sesuatu yang ditampung oleh kuku dari surga itu nampak, artinya kalau kukunya cilik sithik ngono. Nek kemudian enten bagian dari surga sing ketok, napa lemahe, napa ten kuku niku. Terus niku digawa ning donya. Sak gedene ten kuku niku digawa ning donya. Kemudian dikatakan di sini lantazah rafat lahum baina khawafiqas samawati wal ardh. Maka bumi itu akan menjadi indah dari ufuk timur ke ufuk barat. Goro-goro barang tentang surga sak gedene kuku niku. Sithik. Artinya kalau kita mau bayangkan sudah indah banget, nyenengke banget. Wis niku nek nganti wis dijelasin ngaten iki kok ya ora pengin, ora semangat, ora ngegas ning ibadah gitu. Terus pripun kudu jelasin pripun mulai gitu. Walau anna rajulan min ahli jannah ittala'a, nek nganti enek penduduk surga yang jedul ngingo ango-ango fabada siwaruhu, kemudian nanti nampak pergelangannya. Jadi yang mau segede pergelangan itu mungkin di awe-awe atau inga-ingo, jadi boten metu kabeh sithik tok gitu. Maka lato masa as-sama samsi, maka cahaya matahari itu akan kalah terang
Jadi nek sedikit bagian dari jasad atau fisik penghuni surga niku jedul ten bumi. Sithik mawon boten kabeh. Niku bumi itu akan lebih terang daripada terangnya matahari. Niku sithik tok wong siji, boten sak pirang-pirang atau semua. Kemudian dikatakan di sini kama tatmisu syamsu dawan nujum, sebagaimana cahaya matahari itu ketika muncul, cahaya bintang itu ketutup. Jadi nek dalu niku kan bintang-bintang ketinggalan begitu matahari medal. Bintang niku hakikatnya boten ngalih, boten senten ten niku. Ning karena matahari sudah keluar, maka di pandangan kita cahaya bintang itu ketutup sama cahaya matahari. Maka cahaya bintang yang ketutup matahari, maka cahaya matahari bisa ketutup cahaya bagian tubuh penghuni surga yang kalau dia ingat-ingat atau ditokkan sehingga keluar jedul gitu, maka itu lebih terang. Ning niku nggih boten bakal terjadi hari ini. Artinya itu gambaran bagaimana orang di surga itu sangat kinclong, sangat ganteng, sangat tinggi, sangat muda, sangat mulus, sangat sehat dan seterusnya. Saking sehatnya lah ini senangi Pak Joko. Nabi SAW mengatakan ketika ditanya oleh para sahabat, wahai Rasulullah, apakah kami akan bertemu dengan istri kami kelak di surga? Nabi SAW menjawab, inna rajula la yasilu fil yaumi ila mi'ati adra. Seorang laki-laki dalam sehari mampu berhubungan badan dengan 100 bidadari. Ini menunjukkan panjenengan wis sehat, gede, dhuwur, glondeng, putih, ganteng, omongane api, terus omongane sabare kaya Nabi Yusuf gitu kan. Kemudian diberikan kemampuan seksual sampai 100 kali lipat, 100 kali lipat. Nah, itu buat ibu-ibu nggak ada. Makanya saya berkesimpulan kalau untuk wanita boten. Makanya wanita juga berhak untuk menikmati surga. Maka kalau laki-laki surga ketika ditinggal istrinya ke salah satu bagian tempat di surga, maka laki-laki surga bisa digantikan dengan bidadari. Nah tadi gini, nomor disampaikan ke TV terus yang komentar, ustadznya mesum, ustadznya mesum. Jadi bahasanya kok urusan ngono wae. Padahal kita kan ke surga, surga memang pun buat enten duka lara, buat enten umat, buat enten sakit, enaknya ya seneng-seneng. Jadi buatan mesum, artinya ya memang itu yang disebutkan dalam hadis. Jadi bukan kemudian mau pengarap-arap tok impen-impen terus saat ini Pak Joko pengen kawin ning rawani boten. Itu benar-benar nanti akan dikasih gitu kan. Nah, maka ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala pada Quran surat Yasin ayat 25, inna ashabal jannati al-yawma fi subulin faqihun. Nanti penghuni surga itu dalam kesibukan yang faqihun, nyenengke. Jadi sibuk ning seneng gitu. Boten sibuk usah rono rene kesel terus itu apa gitu. Ya, seperti yang dilakukan ngapunten orang-orang yang melakukan bid'ah dalam agama itu. Dia berharap pahala tapi belas itu apa. Dia berharap rahmat Allah yang ada gak dapat apa-apa. Sampai tok ngentekne nopo-nopo. Ngantos dalu niku kula ningali video niku bar acara kol-kolan ngoten niku enten sing selalu saya katakan kotak infak gedene sak terbelung. Dibuka niku ngitungnya di tempat lain Pak, karena diandang cepet dia ada kresek sih. Nanti untuk 5 kresek karung. Nanti dipikul ngeten iki. Lagi kemudian dibawa ke tempat lain, ibu-ibu itu jejer mungkin ada 20 sampai 30-an orang itu, terus duitnya sebar di belah kayak dihitung. Astagfirullah itu. Ya jenengan nek kotake Jumat iki kan sosok sing ngubungi piyai kali 3 dan niku kebayang 5 kali. Jadi nek dihitung piyai kali nomor 3 ora rampung-rampung makanya sing ketemu kanan. Nah di sini dikatakan fisubulin faqih. Wis sibuk terus seneng, terus nyenengke. Nah, salah satunya tadi diberikan kemampuan seksual 100 kali lipat. Makanya panjenengan yang hari ini nek terus Allah pun sabar mawon. Mungkin surga mang wol-wol. Bapak-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala,
Kemudian Nabi SAW mengatakan kalau di surga nggak ada jomblo, nggak ada orang yang tidak punya pasangan. Kan kadang kita tahu piyai dan dunia itu ngantos sepuh belum ketemu jodoh, baik laki-laki maupun perempuan. Atau ada juga yang kemudian berjodoh ini beda agama, akhirnya salah satunya meninggal di atas agama yang lain, itu yang masuk surga yang satunya. Maka Allah tetap notok untuk kemudian semuanya punya pasangan. Dan sekali lagi, nek perempuan itu ditemukan dengan laki-laki surga, tok nggak ada lagi bidadara. Tapi nek laki-laki surga ditambahi bidadari. Kenapa? Karena ngapunten yang namanya kemaluan perempuan itu hanya boleh digauli atau dimasuki oleh satu laki-laki saja. Jadi bukan enten istilah bacaan pada urusan hubungan seksual dalam Islam, baik di dunia maupun di akhirat. Nah, oleh karena itu maka Allah melebihkan pada laki-laki 100 kali lipat, pada perempuan tidak, karena buat perempuan tidak diberikan bidadara. Jadi bukan usah berharap bidadara karena bukan enten. Nah, Nabi SAW bersabda terkait dengan jomblo tadi. Nabi bersabda, inna awwala zumratin tadkhulul jannah ala suratil qamar lailatal badr. Sesungguhnya kelompok pertama yang masuk surga itu wajahnya cerah terang seperti bulan purnama, glowing. Walati taliha ala adwa'i kaukabin durriyin fis sama. Gelombang berikutnya, artinya kalau bergelombang ini berarti yang pertama ini orang yang paling utama, yang paling soleh, paling alim, mungkin di para nabi, kemudian siddiqin, syuhada dan sholihin itu. Nah baru gelombang berikutnya tentu yang amalnya di bawah mereka itu terang-terangnya seperti cahaya bintang yang berkilau di langit. Likul imri'in minhum zaujatan isnatain. Setiap orang dikasih 2 istri. Dua istri di sini ditafsirkan oleh sebagian ulama, satu dari wanita surga, wanita dunia yang masuk surga, yang kedua dari bidadari surga. Nah nanti dalam hadis tentang laki-laki terakhir yang masuk surga, berarti wong ning donya gawene maksiat, tapi hatinya tidak tercampur dengan kesyirikan dan kemunafikan sedikit pun, tetap Allah selamatkan dari neraka, dimasukkan ke surga. Nah ini dia mendapatkan kenikmatan 10 raja dunia, kemudian apa yang dia minta dikasih, apa yang dia inginkan diberi, plus 2 bidadari surga, 2. Maka ditafsirkan oleh sebagian ulama, bidadari yang cuma 2 itu penghuni surga yang paling terakhir. Artinya kalau jenengan nggak masuk terakhir, masuk di ngarep-ngarep atau di tengah-tengah, itu ya lebih dari 2 gitu. Bahkan tadi sampai dikatakan 100. Nah maka di sini disebutkan yuro mukhun suqihima min wara'il lahm. Jadi saking indahnya bidadari surga itu, tulang betisnya itu sampai kelihatan dari balik dagingnya, transparan. Kados ikan hias niku enten sing transparan, dadi nek diangkat ngoten balungane niku ketok. Lah nek ngono aku wedi Mas, niku kan bahasa jenengan tak donya. Mungkin nek ning surga tenan ra gelem kedep ora. Wa ma fil jannah aghrab. Dan di surga tidak ada orang yang single, enggak ada. Jadi semua diberikan pasangan. Dan wis sehat, enom, gede dhuwur, dikai nomor kemampuan 100 kali lipat, ganteng, terus sabare koyo ayu, kemudian nomor Pak. Nek ditambahi oleh napa? Ora turu Pak yo. Berarti menikmati apa yang diberikan itu tanpa kesel, tanpa lelah. Rakan berturu, itu tuh orang ngantuk itu kan, tidak dikasih ngantuk. Nabi SAW bersabda, an-naumu akhul maut, tidur itu saudaranya kematian. Walayanamu ahlul jannah, penghuni surga tidak tidur. Pun dengan aja lek-lekan nopo dakon kali garwane nggih entuk saya dakon ngono. Mbok liyane pijetan. Dan dalam riwayat yang lain dikatakan
Jabir radhiyallahu anhu, dari Jabir radhiyallahu anhu, kila, ada yang bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, hal yanamu ahlil jannah, apakah penghuni surga itu tidur? Qala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la, tidak. An-naum akhul maut, bahwasanya yang namanya tidur itu saudaranya kematian. Dan kematian sebelum penghuni surga itu masuk surga, itu dinampakkan ketika orang-orang kafir, munafik dan musyrik masuk neraka. Kemudian penghuni surga dimasukkan ke surga. Kematian yang namanya maut itu dibentuk dalam bentuk wedus dan disembelih di depan mata mereka. Maka orang-orang munafik, kafir dan musyrik itu merasakan kesedihan yang teramat sangat, karena selesai sudah, gak ada lagi harapan, karena dia akan hidup terus di atas siksaan. Begitu pula penghuni surga akan sangat-sangat bergembira, karena dia paham kalau dia sudah selesai dari capeknya hidup, dan dia akan mendapatkan kenikmatan dan terus kematian sudah ada. Makanya tidur pun juga gak dikasih, kan melek terus dan nikmati. Wangan saoke-oke buatan tan WC, minum saoke-oke buatan pipis, terus gas terus, lanjutkan Pak Jowo, ojo leren. Nah bojoku nek taman golek sing sitok ini. Dan itu semua statusnya sah ya, artinya bukan kemudian nopo sak-sake ngoten nggih tanggane disilih mboten. Semuanya mendapatkan masing-masing bagiannya. Jadi tidak nopo tukar pasangan ngoten mboten. Jadi semuanya miliknya masing-masing. Bahkan nanti bab istana surga itu gede kaya mutiara, saking gede di dalamnya sampai ada taman-taman dan seterusnya. Dan yang keluar ke pasar tiap hari Jumat itu cuma yang laki-laki, yang perempuan itu tidak. Nah begitu kemudian dari pasar itu, di sana nggak jual beli, di pasar itu dengan Jumat kan Jumatan toh, kan leren sing pasar toh. Nek teng surga niku Jumat itu boten Jumatan, ning malah ning pasar. Nah di pasar itu dengan bercerita tentang perjuangan biyen dadi wong Islam. Aku biyen dadi wong Islam diejek ini, aku biyen dadi wong Islam dilokke karo sikae, aku biyen dadi wong Islam ra didit, diremehke karo tanggaku dan seterusnya. Maka begitu balik lagi dodok pintu ada angin bus, jenengan tambah ganteng. Jadi wis Nabi Yusuf kok tambah ganteng terus piye? Nah sini kok pancen boten datang, begitu buka pintu niku nggih tambah ayu sing metu. Maka yang di dalam pintu, di dalam rumah istananya itu ngomong, kowe kok tambah ganteng Mas. Mas sing ngomong kowe kok tambah ayu yo an. Ya wis mlebu, lanjutkan yang 100 kali tadi. Dan dia enggak keluar. Boten kado sakniki lho, teng lecek ning dalan mbak-mbak boten ngangge baju yang memper itu lah. Kenapa kok tidak keluar? Karena keluar kok ketemu orang lanang-lanang niku malah pengen. Makanya ini nikmati disimpan di setiap penghuninya di dalam wilayahnya masing-masing. Jadi nggak ada lagi ceritane nopo kuatir was-was bojone digondol wong ngoten. Ya, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, nggak ada tidur. Kemudian buatan kesel, jadi terus-terusan kan buatan kesel. Allah Subhanahu wa taala berfirman pada Quran surat Fatir, wa qul alhamdulillahi adhaba annal hazan inna rabbana laghafurun syakur. Penghuni surga berkata, segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan duka cita dari kami. Sesungguhnya Tuhan kami benar-benar Maha Pengampun lagi Maha Mensyukuri. Maha Mensyukuri itu maksudnya dengan beribadah mesti dibales, dengan melakoni sing elek mesti dibales. Makanya harusnya kita berusaha di waktu yang masih ada ini di dunia, karena dunia itu tempat beramal bukan tempat dibalas. Maka sebelum datangnya waktu pembalasan, kita maksimalkan amal. Dan penghuni surga bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang sudah mencabut rasa duka cita, karena sudah nggak ada lagi duka cita. Kemudian di sini dikatakan pada ayat berikutnya, ayat 35-nya, alladzi ahallana darul muqamah. Nah, ini salah satu nama surga ya, yang telah menempatkan kami di tempat yang kekal terus-menerus, min fadlihi, dari karunia-Nya enggak berhenti-berhenti, la yamassana fiha nasabu wa la yamassana fiha lughub, yang di dalamnya kami enggak merasa lelah dan tidak pernah merasa lesu, berarti enggak pernah capek. Jadi dengan ajeng
kali gakone pelayon wis ora bakal kesel, arep ciblon terus-terusan yo ora kesel, arep kerokan yo ora kesel, arep pijet-pijetan yo ora kesel. Pokoke opo wae nyenengke kon mboten enten sing nesu, mboten enten sing gelo. Coba jenengan mulih kok kerja napa pripun. Kudune kan sing dipijeti, kok malah bojone sing njaluk pijet, terus njaluk pijet suwe meneh kan anjel to. Maka di surga mboten enten. Dadi jaluke piye dituruti, terus ora enek sing sambat kesel, seneng kabeh dan dilakukan dalam kondisi sukacita tanpa ada yang mengeluh. Kemudian pada ayat yang lain pada surat Al-Hijr ayat 48 terakhir, la yamassuhum fiha nasabun wa ma hum minha bimukhrajin. Mereka merasakan kenikmatan di dalam surga tanpa merasa lelah dan mereka sekali-kali tidak akan pernah keluar dari surga. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, wabillahi perkataan yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini. Insyaallah kita lanjutkan nanti malam dengan tema akidah. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.